What's up, brother-brother sekalian, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja dan rezeki melimpah dan berkah, amin. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama, Bang Z, langsung saja ke Take Show. Film ini berjudul Triple Threat, di mana diperankan oleh 3 orang aktor terbaik Asia pada saat ini dari 3 negara, yaitu abangnya Bang Z, Iko Uwais dari Indonesia dengan khas silatnya, Donnie Yen dengan kemampuan Muay Thai-nya dari Thailand, kakak seperguruannya Bang Z, dan yang ketiga yaitu Tiger Cheng dengan kungfu Cina-nya. Oke, lanjut. Film ini mengisahkan tentang Jaka yang ingin membalaskan kematian istri yang dibunuh oleh sekelompok teroris. Pada suatu hari, dia bertemu Fayu dan Long Fei yang juga memiliki dendam terhadap mereka. Dari sinilah kemudian mereka bertiga bersama-sama untuk menghadapi para teroris tersebut. Sebelum kita melanjutkan show-nya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta nyalakan tombol loncengnya ya. Oke, kita lanjut. Pada awalnya, kita dikenalkan oleh Hyoshan, seorang wanita miliarder yang ingin menumpas portal kriminal yang ada di Thailand, tepatnya di daerah Mahachaya. Dengan warisan yang didapatkan dari ayahnya, dia mendonasikan semua uangnya untuk kemanusiaan. Lanjut. Adegan pun beralih ke beberapa orang yang berpakaian tentara dalam hutan. Di sini kita dikenalkan dengan Payu dan Long Fei, dan tim ini dikepalai oleh Deveroux. Dengan rencana menyerang sebuah camp di tengah hutan, di dalam camp tersebut kita dikenalkan Jaka yang diperankan oleh Iko Uwais dan berperan sebagai tentara bayaran yang bertugas menjaga camp tersebut. Saat Deveroux menyerang camp tersebut, istri Jaka tertembak dan mati. Wah, mati. Dan Jaka pun berusaha membalas serangan dan berhadapan dengan Payu. Sempat terjadi baku hantam di antara mereka. Namun, tiba-tiba Long Fei menembakkan granat launcher ke tengah mereka berdua. Hal itu membuat Jaka pingsan dan Payu pun mengira Jaka sudah mati. Dan kemudian tim itu pun menghantam dan membumi hanguskan camp tersebut, ke seluruh camp tersebut. Saat Payu ingin melepaskan salah satu tahanan, ketua camp tersebut bilang bahwa dia adalah teroris yang sangat berbahaya. Dan setelah itu polis lepas, yang dibilang ketua teroris itu ya, dia pun membunuh polis dengan tangan kosong. Deveroux kemudian memerintahkan timnya meratakan semua bangunan yang ada di sana sampai tidak tersisa. Setelahnya, mereka pun pergi dari sana, dan ternyata Jaka masih hidup. Dengan susah payah, dia menguburkan mayat yang ada di sana satu persatu, termasuk mayat istrinya. Dengan rasa sedih dan marah, dia berjanji akan membalaskan kematian istrinya. Oke, lanjut. Keesokan harinya, seorang bernama Sofeng, wanita ya nama ini Sofeng, membaca berita kalau Hiu Xiang akan mendonasikan seluruh harta warisannya untuk menumpas sindikat kejahatan yang ada di Mahajaya, salah satu daerah yang ada di Thailand ya. Dia pun menelpon polis dan timnya untuk membunuh Hiu Xiang. Scene berpindah ke Jaka yang sedang mencari Payu dan Long Fei. Saat itu, mereka berdua sedang bertarung di tempat pertarungan ilegal. Jaka pun melihat situasi dan pertarungan Payu. Di sini, Payu melawan seorang tinggi besar. Dengan kemampuan Muay Thai-nya, dia dengan mudah membunuh petarung tersebut. Setelahnya, Jaka pun ingin bertanding melawan Long Fei, si ahli Tai Chi. Sempat terjadi baku hantam yang seru di antara mereka. Di sela pertarungan, Jaka berkata, "Did you remember me?" Dan dia akan membalas kematian istrinya. Disinilah Long Fei baru tahu kalau Jaka adalah orang yang berada di camp yang pernah dia bantai. Karena kondisi Jaka sedang terluka, dia dengan mudah dikalahkan oleh Long Fei. Lalu Long Fei dan Payu membawa Jaka dan mengobati lukanya karena kasihan. Nah, mungkin karena kasihan ya.
Dan ketika di rumah Long Fei pun menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka dibayar untuk menjalankan misi kemanusiaan. Dan namun mereka dibohongi oleh Devereux. Devereux pada saat itu memerintahkan untuk mengurung Long Fei dan Payu. Untungnya mereka berhasil meloloskan diri. Mereka pun membebaskan semua sandera dari sana sebelum bomnya meledak. Lalu Payu menceritakan kalau dia ditinggalkan berdua untuk mati oleh timnya. Dan mereka berdua punya musuh yang sama pada saat itu ya. Lalu Payu menanyakan apa yang mereka lakukan di camp tersebut. Jaka bilang mereka adalah tentara bayaran yang bertugas menjaga camp. Kayaknya si Jaka udah reda ya emosinya. Oke, lanjut. Lalu Jaka pun menanyakan apa rencana mereka ke depan. Payu bilang mengumpulkan uang dulu baru bisa balas dendam. Lalu Jaka mengatakan dia punya rencana yang lebih baik karena dia punya link yang banyak untuk mencari informasi. Bukan link itu ya, yang 3GP ya, link informasi ini. Nah, oke, lanjut. Dia meminta mereka untuk bekerja sama dengan mereka. Keesokan harinya, Xu Xiang menuju sebuah hotel untuk melakukan wawancara di sana. Sin pun beralih ke Payu dan Long Fei. Saat mereka berdua bangun, Jaka sudah tidak ada di sana. Lalu tiba-tiba polisi datang dan menangkap mereka berdua. Lalu di depan kantor polisi Jaka menelepon polis. Dia memberitahu bahwa ada 2 orang yang selamat dalam penyerangan camp yang ada di hutan dulu. Dan sekarang ditahan di kantor polisi. Sementara itu, Xu Xiang yang baru sudah diwawancara sudah dipantau oleh polis dan timnya. Tanpa babi bu, dia langsung menembaki semua orang yang keluar dari hotel tersebut. Duar. Untungnya, Xu Xiang berhasil melarikan diri dengan bajai bajuri. Lalu, Xu Xiang menuju kantor polisi Mahachaya. Polis dan anak buahnya dengan cepat menuju ke sana. Saat Xu Xiang sampai di kantor polisi, karena keterbatasan bahasa, Long Fei diminta menerjemah bahasa untuk Xu Xiang. Tiba-tiba, kantor polisi tersebut dibombardir oleh polis dan timnya. Gila, kantor polisi aja dihantam kayak gitu badan. Oke, lanjut. Xu Xiang pun memintanya untuk membawanya kabur dari sana. Satu persatu polisi dihabisi oleh polisi dan timnya. Saat mereka mau kabur, salah satu anak buah polis menangkapnya. Disinilah Payu mengajaknya baku hantam. Dengan kemampuan Muay Thai-nya yang dia miliki, Payu sempat terpojok. Namun untunglah Jaka dari belakang menembaki anak buah polis hingga mati. Dan Payu pun tahu kalau ini adalah rencana dari Jaka. Jaka pun meminta Payu kabur dan dia akan menghambat anak buah polip. Akhirnya Jaka pun berhadapan dengan salah satu anak buah polip yang seorang wanita bernama Mak. Dan dengan mudah Jaka dapat mengalahkan dengan menembakkan granat launcher ke arah Mak dengan membuatnya hancur berkeping-keping. Gila, ditembak tuh kan hancur ya, cewek lagi. Oke, lanjut. Polis dan timnya yang mengejar Payu malah kehilangan jejaknya. Lalu polis meminta beberapa timnya untuk pergi dari sana, sementara polis sendiri akan mencari jejak mereka. Su Peng pun menghubungi polis dan marah karena polis tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik. Dia meminta polis untuk cepat-cepat membunuh Xu Xiang. Jika tidak, Su Feng akan meminta orang lain untuk membereskannya. Tiba-tiba seorang polisi mau menangkap polis. Disinilah Jaka datang dan menyelamatkan Polip. Polip pun menanyakan kenapa Jaka menyelamatkannya. Jaka pun menjelaskan kalau dia juga sedang mengejar Payu dan Long Feng. Lalu Jaka menawarkan kerjasama dengan Polip. Awalnya Polip tak percaya, namun akhirnya Polip pun percaya dengan Jaka. Lalu saat mereka berkumpul, Devereux sempat meragukan Jaka. Oleh karena mereka dikejar waktu, akhirnya mau tak mau mereka mengikuti rencana Jaka. Jadi si Jaka menawarkan rencananya. Jaka memberitahu bahwa Xu Xiang adalah orang Cina, dan satu-satunya tempat dia akan pergi adalah kedutaan Cina. Lalu Sin pun beralih ke Payu dan Long Fei. Saat mereka mau menuju ke kedutaan Cina, jalanan macet, kayak di Jakarta aja macetnya. Xu Xiang pun menelpon anak buahnya dan menanyakan apa yang sedang terjadi di kedutaan. Anak buahnya menjelaskan bahwasanya ada
ada ancaman bom di kedutaan, makanya jalan ke arah kedutaan pun ditutup. Oke, lanjut. Long Fei merasa ada yang janggal dan tidak beres, dan benar saja, mereka disergap oleh anak buah Caleb dan mulai menembaki mobilnya. Tapi untungnya mereka berhasil kabur. Di tempat persembunyiannya, mereka merencanakan rencana selanjutnya. Su Xiang bilang mereka akan terus mengejarnya, dan salah satu caranya adalah menghadapi mereka. Payu pun punya ide untuk menjadikan Xu Xiang sebagai umpan. Dia pun menelpon Polip untuk menawarkan pertukaran. Jika Polip memberikan $100.000, maka Payu akan menyerahkan Xu Xiang. Polip pun setuju dengan tawaran itu. Namun, Devereaux sempat menentangnya karena dia yakin itu jebakan. Dan Caleb juga meyakinkan bahwa dia juga akan menjebak mereka, dan Caleb pun berencana mencari penembak jitu untuk menembak mereka. Dan Caleb merasa dia akan menang dengan rencana tersebut. Padahal, musuh yang sebenarnya ada di dekat mereka, yang sedang mengamati mereka, dialah si Jaka, si Jaka, yang berhasil masuk ke tim Olips. Lalu, Shin beralih ke Payu. Dia ingin membeli beberapa senjata dengan kenalannya. Oke, lanjut. Mereka bertiga menuju tempat yang telah disepakati. Payu yang tahu dengan rencana mereka lalu memisahkan diri dari Long Fei dan Xu Xiang. Saat Long Fei sedang membuat kesepakatan dengan Polips, Payu membunuh satu persatu anak buah Polips. Lalu dari belakang, Payu mencoba menembak Polips. Untung nggak kena ya. Oke, lanjut. Dan disinilah mereka mulai berbincang dan 1 lawan 1. Maka Jaka melawan Devereaux dengan tangan kosong. Namun Devereaux terlalu kuat bagi Jaka. Ya, gedean badan si Devereaux ya, kayak King Kong melawan kawan bocil ya. Dan Jaka pun akhirnya terpojok. Sementara itu Long Fei menghadapi Choi. Dengan kemampuan Tai Chi-nya, dia dengan mudah mengalahkan Choi. Kuat juga nih Long Fei, menang terus kayaknya. Dan setelahnya, dia membantu Jaka untuk membunuh Devereaux. Oke. Setelah pertarungan yang sengit, Jaka memberitahu kepada kedutaan besar Cina di mana lokasi Xu Xiang sekarang. Sementara itu, Payu menghadapi Polips. Karena Polips terlalu kuat, Payu dibuat babak belur. Untungnya, Jaka datang dan membantu Payu menghadapi Polips. Meskipun berdua, mereka tak mampu mengimbangi kekuatan Polips. Dan akhirnya, Payu pun berhadapan dan membantu untuk membunuh Polips. Dengan semangat juang 4-5, dan akhirnya Payu memenangkan pertarungan ini dengan kekuatan Muay Thai-nya. Dan film pun berakhir, misi mereka selesai. Lalu Jaka pun menelpon kedutaan Cina. Dan seketika tak lama kemudian, orang-orang dari kedutaan Cina pun datang ke lokasi, ke TKP ya. Dan film pun tamat. Oke barbar sekalian, inilah kisah dari Triple Threat, alur cerita Triple Threat atau review film dari Triple Threat, yang mana mereka berkolaborasi dalam satu misi, yaitu membalaskan dendam dan mengalahkan teroris yang kejam ya. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari film ini adalah bersama kita maju, sendiri kita habis. Jadi lebih baik lakukan bersama-sama ya. Jadi kerjasama di sini intinya. Oke para sekalian, itulah tadi video dari Bang Z. Semoga kalian terhibur, dan untuk next konten kalau kalian ada requestan ataupun ada permintaan untuk review film yang lain, silakan isi di kolom komentar. Sekian dari Bang Z, watch out.